Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan tata kelola untuk penyelenggaraan makanan banyak. Sebagai ilustrasi, sebetulnya penyelenggaraan makanan itu baik di rumah sakit maupun di penyelenggaraan yang banyak di asrama, di catering, di SOPG itu sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, hanya kalau di rumah sakit itu produksinya itu kita ada yang berdiet khusus, ada yang makanan biasa, itu saja sebetulnya. Kembali pada produknya saja, tetapi bagaimana perilaku kita atau tata kelolanya itu sama. Karena makanan yang kita produksi itu tidak menjadikan konsumen kita menjadi keracunan pangan. Itu sebetulnya sama tujuan dari kami kan memberikan makanan yang aman. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa praktek yang kita lakukan ini sebetulnya akan berpindah ke lingkup yang lebih kecil di SPPG. Itu saja sebetulnya ya. Mohon slide berikutnya, next slide. Ya, jadi regulasi ini adalah beberapa regulasi yang harus kita patuhi. Yang pertama terkait dengan PMK nomor 78 2013 tentang pedoman pelayanan gizi rumah sakit. Kemudian terkait dengan standar akreditasi rumah sakit, terkait dengan persyaratan higien sanitasi jasa boga, kemudian pedoman standar gizi untuk MBG. Kami juga mengacu di situ karena di situ terkait dengan tadi WHO tujuan WHO tadi kita akan mengimplementasikan juga, kemudian terkait tentang kesehatan lingkungan. Next slide. Jadi di plan gizi itu sebetulnya kita memberikan layanan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Jadi sama juga untuk anak sekolah, gizi ibu hamil maupun gizi ibu menyusui, tentunya konsumen kita itu agar terpenuhi kebutuhan gizinya. Kemudian dengan mengkonsumsi makanan kita itu akan meningkat kesehatannya. Kemudian apabila di rumah sakit ada beberapa pasien yang menderita penyakit tertentu, kita akan mengoreksi apabila ada kelainan metabolisme. Karena itu ada ahli gizi yang ada di rawat inap itu melakukan evaluasi sisa makanan, memonitor kondisi laboratorium, dan lain sebagainya. Kemudian di rumah sakit itu ada upaya promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif. Next slide. Kemudian tujuan penyelenggaraan rumah sakit itu apa? Yang pertama itu agar asuhan gizi dirawat inap maupun dirawat jalan itu memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Kemudian pelayanan gizi yang menyediakan makanan itu sesuai standar. Standar kita tadi ada jasa boga, ada tentang keamanan pangan dan lain sebagainya itu harus kita ikutin untuk memenuhi kebutuhan gizi yang aman untuk dikonsumsi. Artinya aman itu tidak menimbulkan keracunan atau pemberian makanan itu di bawah standar gizi yang harus diberikan. Kemudian termonitornya asupan gizi, karena itu kenapa kita melakukan evaluasi sisa makanan. Baik, itu juga akan terjadi di MBG. Sama juga ya kita melakukan evaluasi asupan makan. Kemudian terselenggaranya penyuluhan dan konseling gizi, kemudian adanya pengembangan gizi. Next slide. Kemudian fungsi dari plan gizi itu ada yang sifatnya administratif, kita melakukan perencanaan, pemanfaatan anggaran belanja, jadi anggaran yang dari APBN maupun APBD itu harus kita penuhi, kita implementasikan ke dalam makanan-makanan pasien yang menarik dan memenuhi cita rasa. Kemudian dari sisi kuratif, kita makanan kita itu sesuai dengan terapi dietnya itu untuk mempercepat penyembuhan, memperpendek hari rawat. Kemudian dari sisi edukatif kita melakukan perubahan perilaku. Jadi kalau misalnya dia harus melakukan pembatasan zat gizi tertentu dari makanan kita itu harus kita jelaskan agar mereka mematuhi sehingga pasien itu tidak berulang lagi masuk ke rumah sakit karena dia bisa memainten pemenuhan gizinya itu di rumah dengan baik. Next slide. Kemudian sistem pelayanan gizi di rumah sakit itu ada input, ada proses, ada output, ada outcome. Di mana inputnya itu ada tenaga, ada dana, fasilitas, kemudian sasaran kita pasien, ada produk makanan, dan SOP atau kebijakan. Prosesnya itu sesuai dengan layanan yang kita berikan, baik di produksi, di asuhan gizi rawat jalan maupun rawat inap. Kemudian outputnya itu kita
menyediakan makanan yang bercita rasa agar pasien kita itu mengkonsumsi makanan lebih dari 80%, sisa makanannya tidak banyak bahkan bisa habis. Kemudian fasilitas kita terstandar, di-maintenance, dibersihkan, kemudian dipertahankan. Kemudian kita ada kegiatan-kegiatan yang kita harus laporkan, kita harus memberikan penyuluhan dan lain sebagainya. Kita melakukan pelatihan pada SDM kita agar mencapai kompetensi sesuai standar yang dibutuhkan. Outcome kita adalah kepuasan pasien, menurunkan hospital malnutrisi, masuk rumah sakit malah turun status gizinya, kemudian meningkatkan pendapatan rumah sakit dan adanya efisiensi. Bila tidak terjadi, kita akan umpan balik ke input lagi. Next slide. Kemudian alur penyediaan makanan itu mulai dari perencanaan menu, kita menghitung taksiran kebutuhan bahan makanan, kita harus mengatur pembelian bahan makanan, kita mengevaluasi, memonitor penerimaan bahan makanan, kita harus memonitor penyimpanan bahan makanan, persiapan bahan makanan, pengolahan bahan makanan, distribusi makanan, penyajian makanan, dan pencatatan pelaporan. Ini semuanya sudah ada output-outputnya. Di dalam merencanakan menu, kita ada tim menu, bukan kita merencanakan sendiri. Jadi ada ahli gizi, ada bagian produksi, ada konsumen yang akan memberikan masukan. Kemudian next slide. Nah, kita dalam merencanakan menu itu harus memenuhi kecukupan gizi. Kita ketahui kita ada standar makanan pasien, kemudian di MBG itu juga ada sekarang panduan pemenuhan nutrisi gizi MBG yang baru keluar 2025 dari Kementerian Kesehatan. Di situ nilai gizinya berapa yang harus dipenuhi. Sama dengan kita juga harus ada standar penuntun diet, di situ ada standar-standarnya. Kemudian ada peraturan di rumah sakit, kita harus melihat kebiasaan pasien, macam dan jumlah klien, fasilitas yang tersedia. Kemudian pegawai kita itu apakah terdidik, kompeten, dan sebagainya, terlatih. Kemudian macam pelayanan, kita pelayanannya itu memang pelayanan yang sifatnya sosial, bukan komersial. Kemudian kita melihat musim, apabila kita menyediakan makanan, kalau tidak ada mangga, jangan menyusun menu dengan ada mangga gitu ya. Kemudian lihat iklim dan keadaan pasar. Kalau misalnya kita di Jogja itu sulit ikan, jangan menggunakan frekuensi ikan banyak. Karena nanti kalau suatu saat kita menyusun menu dengan ikan, dapatnya ikan yang nggak sehat, karena kita harus dapat dari Semarang, dari luar Jogja, di mana itu sangat tergantung dengan kondisi alam. Kemudian biaya. Excellent. Kemudian fungsi menu, kenapa kita harus menyusun menu, itu untuk memudahkan pelaksanaan, sehingga kita tidak setiap hari berpikir menu apa yang kita implementasikan, kemudian juga untuk menghindari pengulangan menu. Kemudian untuk memenuhi zat gizi. Kemudian di dalam menyusun menu, kita harus memperhatikan variasi makanan, kombinasi hidangan agar menarik gitu ya. Tidak hanya warnanya itu putih, coklat gitu ya. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna putih. Itu di dalam menu, perencanaan menu itu harus kita perhatikan. Kita sesuaikan dengan biaya yang sudah diterapkan oleh pemerintah, dan waktu dan tenaga dapat kita hemat. Next slide. Kemudian di dalam penilaian menu itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, kecukupan gizi, pola menu, kombinasi warna, kemudian telur, tekstur dan konsistensi, rasa dan aroma, ukuran dan bentuk, temperatur dan suhu tetap kita perhatikan, cara persiapan. Jadi memang kita itu tidak akan menyusun menu itu semua racikan semua. Gitu misalnya dadar telur, kemudian orak-arik sayuran, kemudian misalnya buah potong tidak mungkin karena itu akan melelahkan pegawai dan persiapannya terlalu panjang. Kemudian popularitas, musim dan keadaan pasar, kita lihat konsumen kita lihat fasilitas dan peralatan kita itu bisa mendukung nggak dengan menu yang kita susun. Kemudian tenaga, dana, dan jangan sampai terjadi pengulangan menu serta penyajiannya. Penyajiannya kalau kita menggunakan alat makan piring dan lain sebagainya, tentunya berbeda kalau kita menggunakan plato atau yang ada seperti di dalam BGN. Next slide. Kemudian ini form penilaian menu. Kalau tadi kita sudah menunjukkan apa saja pointer-pointernya, di sini
kita sudah ada form penilaian menu, kita akan melihat menu dari setiap menu, kemudian siapa yang melakukan penilaian menu, yang melakukan penilaian menu dari rawat inap, itu bisa perawat, bisa bagian produksi sendiri melakukan penilaian menu, apakah terlalu lama, apakah tidak serasi, kalau ditulis di dalam konsep itu bagus, setelah dipraktekkan mungkin terlalu merepotkan, waktunya lama, itu nanti kita akan lihat perlu diganti menu yang ini gitu. Jadi di sini memang ada penilaian menu. Kemudian next slide. Next slide. Kemudian rekomendasi perbaikan. Setelah kita melakukan evaluasi penilaian, kita memberikan rekomendasi. Ini misalnya yang awal tahu bumbu tomat diganti aja tahu katsu gitu ya. Karena banyak ide yang disajikan dalam bentuk kuah gitu ya. Misalnya love tempe ganti aja bakso tempe goreng. Karena kombinasi warnanya kurang menarik gitu ya. Tuna bakar kecap ganti aja otak-otak tuna. Kombinasi warna kurang karena tuna bakar kecap dan orek tempe sama warna coklat. Jadi ini kita di dalam produksi makanan sama juga, nanti mau catering atau maupun di rumah sakit sama kita lakukan penilaian menu. Next slide. Kemudian siapa yang menyusun menu? Ada tim menyusun menu yaitu ahli gizi, pemasak, konsumen, keuangan, dan pramusaji. Berarti kalau di MBG siapa? Ahli gizi, pemasak, mungkin Bapak Ibu guru, kemudian keuangan itu berarti mungkin yayasan ya karena ownernya, kemudian baik yang tenaga waitersnya yang mengantar sampai ke sekolah itu juga sebagai orang yang membantu menyusun menu. Jadi sama, jadi tidak ada bedanya rumah sakit maupun SPG. Next slide. Kemudian kita menghitung taksiran kebutuhan bahan makanan. Nah, ini kita akan mengoptimalkan kami juga pasien kita BPJS, kita ketahui BPJS itu sudah punya plafon-plafon anggaran dan kita tidak boleh melampaui dari plafon anggaran. Seperti juga MBG. MBG itu misalnya 15.000 dan 10.000 untuk makanan, berarti kita harus bisa menyusun menu dengan 10.000 itu, di mana kita harus menghitung taksiran kebutuhan bahan makanan itu dari menu-menu yang sudah kita lakukan penyusunan. Kita akan melakukan cost control. Menu mana yang melebihi 10.000, menu mana yang kurang dari 10.000. Tidak bisa semuanya sama 10.000, sama dengan di rumah sakit. Misalnya menu pasien kelas 3 itu 25.000. Nggak bisa semua 25.000, mungkin ada yang 26.000, mungkin ada 24.000, karena kita tidak bisa seperti perusahaan langsung eh, harga mati seperti itu. Karena di sini ada siklus menu, ada frekuensi penggunaan bahan makanan, di standar porsi. Ini adalah faktor-faktor yang harus kita perhatikan pada saat kita menghitung taksiran kebutuhan bahan makanan yang nanti kita akan kirim ke vendor dalam bentuk kontrak gitu ya. Next slide. Kemudian perencanaan kebutuhan menu ini dengan rumus jumlah siswa kalau di MPG, kalau kita jumlah pasien kalikan berat kotor kalikan jumlah pemakaian di dalam siklus menu itu. Next slide. Kemudian rekap kebutuhan nanti seperti ini, dalam kebutuhan 4 bulanan, mau 3 bulanan, 4 bulanan, atau 6 bulanan, nanti tinggal mengalihkan lama kita menggunakan menu tersebut. Next slide. Ya, kemudian di dalam kontrak kita itu ada yang namanya spesifikasi bahan makanan, sehingga sejak awal itu kita bisa mengendalikan. Tadi di dalam HACCP di diagram alir itu pada saat kita bicara tentang bahan awal itu kita kendalikan dengan spesifikasi bahan makanan. Jadi di sini kita di dalam produk kita itu misalnya nama makanan bayam, nama makanan tahu, tempe, dan lain sebagainya. Warna yang kita kehendaki itu seperti apa kualitasnya. Jadi terjadinya keracunan makanan itu sebenarnya diawali dari sini. Produk kita itu di awal sudah kita kendalikan belum? Kalau kita sudah kendalikan berarti kita sudah mengurangi terjadinya keracunan bahan makanan karena di awal kita sudah kontrol kualitasnya seperti apa. Misalnya kalau kita ayam umur 3 bulan, akhirnya dalam 1 ekor itu bisa 1 kilo gitu misalnya. Jadi eh, peternak itu juga bisa akhirnya kita bekerja sama dengan peternak misalnya. Kita pengen yang umur 3 bulanan semua gitu. Jadi nanti dia akan menyediakan seperti itu. Jumlah produksi, apakah nanti jumlah produksinya itu kalau kita menghendaki 1 kilo telur itu isinya 16. Kita tidak mau isi 20 karena
kita sudah mengikuti satu telur itu harus proteinnya 10. Kalau di bawah 50 gram itu kurang dari itu. Kemudian umur bahan, ukuran, ketentuan, dan identitas, misalnya tempe mereknya Moklar atau mereknya apa itu, atau misalnya apel mereknya misalnya apel mana lagi dari produk siapa, itu sudah ada di situ, sehingga kita tidak akan ada variasi dari input bahan makanan yang kita pesan. Next slide. Kemudian nanti itemnya seperti ini, nama bahan makanan tempe kedelai, warna putih, bentuk padat, kualitas murni, tidak asam, produksinya 1 kilo, itu isinya 4 bungkus, misalnya ukurannya seperti apa, umur bahannya harus baru, keterangan khusus dikirim dalam bungkus, misalnya mereknya itu tadi Moklar atau mereknya Murni dan lain sebagainya, itu bisa. Termasuk buah. Jadi pengendalian itu kita awali dari depan. Ini nanti juga kita bisa melihat kalau memang anggaran kita terbatas, mestinya kita akan memilih bahan makanan yang sepertinya di bawah ini sebetulnya yang kualitasnya bagus juga banyak. Next slide. Kemudian tujuannya itu untuk mewujudkan kesamaan dalam pencapaian kualitas bahan makanan sebagai upaya untuk pengawasan harga makanan. Jadi kalau misalnya terbatas ya jangan menunya menggunakan apel merah, kan bisa menggunakan apel yang lain, tidak harus yang apel Washington misalnya. Memudahkan dalam pembelian atau pemesanan, memudahkan dalam penerimaan bahan makanan. Sehingga antara vendor yang kita rekanan yang akan mengirim dengan tim penerima itu sudah satu bahasa. Jadi waktunya lebih singkat, kualitasnya sudah jelas yang akan kita pakai. Next slide. Kemudian spesifikasi bahan makanan itu kita harus memenuhi undang-undang terkait dengan standar kualitas dan juga untuk perlindungan konsumen. Next slide. Kemudian dalam pembelian ini kita menjamin ketersediaan bahan makanan sehingga misalnya tidak ada di pasaran, misalnya ikan yang harusnya kita pesen kemarin untuk hari ini, semalam itu kita sudah harus ada komunikasi. Pas di pasar ada enggak? Kalau enggak, dia harus segera ganti, minta ganti apa? Sehingga komunikasi dengan pihak rumah sakit itu sampai sore itu masih ada. Dan menjaga mutu bahan makanan, menunjang efektivitas dan efisiensi, dan menjaga keamanan pangan. Next slide. Kemudian metode pembelian makanan itu bermacam-macam ya. Kalau kami adalah sistem kontrak ya. Ada juga yang sistem pemilihan langsung atau belanja langsung ke pasar. Tapi kalau SPPG dengan jumlah layanan seperti itu nggak mungkin kita belanja pasar. Mungkin kita harus melakukan pemilihan vendor mana yang mungkin mendapatkan kualitas terbaik, harganya lebih menarik juga gitu ya. Next slide. Jadi vendor ini mempunyai tugas itu memenuhi permintaan kita. Jadi jangan sampai misalnya kemarin yang dikirim itu ayam bau gitu. Ayam sudah dari awal penerimaan sudah berbau, ini nggak bisa. Kalau kita punya vendor kita tolak, dia harus segera mencari ganti. Tapi kalau kita belanja sendiri, pasti nanti akan memaksakan untuk bisa kita masak gitu ya. Kita tetap harus kolaborasi dengan pihak ketiga yang memang punya keahlian untuk pengadaannya. Kemudian produknya berkualitas, waktunya jelas, kemudian layanan terbaik dan harga kompetitif. Kita harus membandingkan beberapa vendor memang. Next slide. Nah, di dalam rantai penyediaan, rantai proses pengadaan bahan makanan, itu memang harus ada supplier yang sudah teruji tadi, terpilih, kemudian ada proses pengadaannya, pembelian seperti apa, harus ada order pengirimannya sesuai dengan spesifikasi, kemudian bagaimana dia nanti melakukan penagihan, kemudian ada proses pembayaran. Jadi memang kadang-kadang pembayaran yang terhambat ini kadang-kadang juga menghambat vendor yang ada di penyediaan bahan makanan. Jadi antara invoice dengan payment processing ini harus lancar gitu ya. Karena agar kita itu juga mendapatkan kelancaran dalam proses penyediaannya. Next slide. Kemudian setelah itu dari vendor kita sudah mendapatkan, kita sudah memberikan kontrak, mereka mengirim, di situ ada petugas yang ditunjuk. Petugas yang ditunjuk itu kalau SPPG punya ahli gizi ya ahli gizi itu yang akan menerima gitu ya. Jadi kalau punya SPPG ya SPPG yang ada ahli gizi itu yang menerima. Jadi pemeriksaan itu mencakup kualitas kuantitas, tanggal kadaluarsa, kemasan dan kondisi fisik disertai dengan dokumen penerimaan dan tanda terima. Jadi
Sejak awal ahli gizi itu sudah memastikan bahan makanan itu terbaik di dalam proses penyediaan SPPG. Jadi jangan sampai main mata juga dengan vendor. Ini nanti kalau seperti itu yang jelek-jelek kita terima nanti akibatnya juga makanannya menjadi tidak aman, tidak bermutu. Next slide. Kemudian standar penerimaannya itu ada tim penerima, ada kompeten dan berintegritas, ada kontrak, di situ ada jam pengiriman, ada spesifikasi, ada administrasi, ada bukti order kita, kemudian dari vendor mengirim faktur kirim. Jadi antara order dengan faktur kirim harus ditandatangani oleh penerima gitu ya. Dan itu harus cocok, tidak ada kurang ataupun lebihnya. Next slide. Kemudian di rumah sakit itu kita menggunakan sebenarnya ada dua cara, blend receiving dan konvensional. Kalau blend itu hanya melihat beratnya ada sesuai speknya itu, spesifikasinya nggak dilihat, kualitasnya nggak dilihat, pokoknya beratnya saja. Kemudian kalau konvensional kita di rumah sakit selain kita melihat berat, lihat faktur, kemudian kita juga lihat spesifikasi karena di kontrak ada spesifikasi sehingga kalau kita menolak vendor juga paham bahwa ini tidak sesuai spek gitu ya. Next slide. Kegiatan penerimaan ini Algisi mengecek semuanya, memastikan dia harus mengetahui secara persis bahan makan yang diterima. Next slide. Kemudian setelah kita menerima bahan makanan, kemudian kita menyimpan. Menyimpan itu ada nyimpan basah dan kering. Jadi nyimpan basah itu kami tidak ada disimpan sampai lebih dari 1 hari. Semua digunakan dalam 3 kali pemasakan gitu. Jadi dalam 1 hari. Jadi tidak ada stok. Kemudian keringnya itu dikirim 10 hari sekali tergantung gudang kita gitu ya. Stok untuk 10 hari saja. Cara metode yang digunakan untuk penyimpanan basah yaitu just in time. Artinya persediaan untuk 3 kali makan dikirim habis waktu itu juga sehari itu. Kalau kita bahan makanan kering kita menggunakan FIFO, first in first out, persediaan 10 hari. Bila ada sisa di 10 hari yang sebelumnya itu digunakan lebih dahulu. Next slide. Kelembapan AC penataan gudang kering. Jadi di dalam standar itu memang kelembapannya itu sudah ada gudang kering. Sehingga kalau dia suhu 22 derajat nggak bisa, kita harus kendalikan dengan AC. Gudang kering harus punya AC karena kalau tidak nanti kalau pas suhu panas dia akan panas, merusak kualitas bahan makanan. Jadi di sini harus ada AC, kemudian ditata sedemikian rupa bersih. Next slide. Kemudian ada palet, ada kartu steling. Ya, next slide. Kemudian syarat penyimpanan bahan makanan kering, gudang kering harus suhu kurang 2000 derajat Celcius. Ini nggak bisa kalau tidak punya AC ya. Kelembapan ruangan 80 sampai dengan 90, jarak bahan makanan dengan lantai 15 cm, jarak bahan makanan dengan dinding 5 cm, jarak bahan makanan dengan langit-langit 60 cm. Rujukannya adalah tentang syarat kesehatan lingkungan dan pedoman pelayanan gizi rumah sakit. Next slide. Kemudian penyimpanan bahan makanan basah sekarang. Syarat penyimpanan bahan makanan basah segar itu suhu tempat harus betul-betul sesuai dengan keperluan bahan makanan agar tidak rusak. Pengecekan terhadap suhu makanan dilakukan 2 kali sehari dan pembersihannya. Semua bahan Ibu, makanan Sewu, ya, 5 menit lagi, nggih. oh ya, siap. Bahan Terus, makanan ya, ruang pendingin dan tidak ada penempatan bahan makanan yang berbau keras maupun bahan makanan yang tidak berbau. Next slide. Nah, ini adalah tabel yang harus diperhatikan pada saat kita menyimpan basah, baik daging, telur, atau sayur. Next slide. Termasuk di sini untuk makanan kering, makanan basah berkuah, kemudian makanan cepat saji, kemudian makanan disajikan dingin. Next slide. Kemudian di persiapan untuk di persiapan ini kita mempersiapkan sesuai menu, baik potongannya dan ukurannya potongannya. Next slide. Kemudian kegiatan persiapan itu waktunya 1 sampai 2 jam. Kemudian prioritas bahan makanan kritis yang berbasis hewan itu diselesaikan dulu. Daging, ayam, telur, ikan, susu itu diselesaikan dulu. Next slide, di persiapan. Racikan persiapan bumbu ini harus terpisah, tidak menjadi satu. Next slide. Next slide. Nah, kita itu menggunakan talenan yang berbeda-beda. Jadi ada talenan yang untuk daging, ikan, kemudian sayur, buah itu berbeda-beda agar tidak terjadi kontaminasi. Ini juga salah satu dari rantai HACCP. Next slide. Kemudian perilaku untuk petugas, di sini juga kita harus menggunakan celemek yang lengkap, cuci tangan wajib gitu ya. Jadi cuci tangan itu syarat untuk memotong rantai
pengendalian risiko untuk keracunan. Next slide. Kegiatan di produksi, nah ini pengendalian quality control suhu. Kepala produksi itu ahli gizi lagi, kembali SPPG ahli gizi itu akan mengawasi suhu selama pemasakan. Dia akan mengalami cita rasa sehingga 1 sampai 2 jam itu dia sudah ngincipin semua. Kalau ada keracunan berarti dia sendiri dulu yang mulai karena dia akan merasakan apakah mules, apakah gatal-gatal atau demam, berarti dia dulu sendiri. Jadi memang kita itu sebagai tester itu resikonya memang nanti kalau keracunan lebih awal karena dia harus mencicipi semuanya. Harus ada pencicipan pada saat produksi. Next slide. Kemudian teknik pengolahan sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan menu, suhunya harus tercapai 100 derajat pada saat proses pengolahan dengan pengukur suhu. Next slide. Nah ini pengukur suhu, sebenarnya nggak mahal pengukur suhu, nggak sampai harga 200.000. Semua bisa membeli, semua bisa melakukan ini. Kemudian untuk menjaga suhu 60 derajat harus pakai benmeri yang sebelah ini. Kalau nggak pakai benmeri nggak bisa. Kami sudah bertahun-tahun di penyelenggaraan makanan, semua bahan makanan setelah masak kita masukkan benmeri, kita atur suhunya 60 derajat. Next slide. Kemudian di sini kegiatan holding time. Jadi holding time itu 1 jam. Setelah proses masak sampai nunggu distribusi itu maksimal 2 jam. Karena di suhu biasa, suhu 1 jam itu sudah turun 30 derajat. Ini sudah dalam pengamatan kita. Suhu distribusi harus 60 derajat. Kemudian benmeri itu kita cek rutin. Kemudian kita harus ada mesin berjalan apabila pengen cepat gitu ya. Kemudian ada monitor kesesuaian jumlah, ketepatan jam, dan kelengkapan alat saji. Next slide. Kemudian distribusi dan penyajian makanan tidak bercampur dengan bahan makanan berbahaya, menggunakan kendaraan pengangkut khusus, setiap jenis makanan punya wadah-wadah yang tertutup, kemudian isi tidak boleh penuh, pengangkutan untuk waktu yang lama, suhu harus diperhatikan, suhunya tetap 60, kemudian kalau sampai ke anak sekolah atau pasien kami 40. Next slide. Kemudian di sini untuk kita menggunakan pemanas, kereta troli kita menggunakan pemanas agar sampai ke pasien 40 derajat. Ini memang di MBG juga disebutkan. Suhunya terkendali sampai 40. Kita juga memang menggunakan PMK yang sama, suhunya 40. Next slide. Penyajian makanan suhu terjaga 40, tepat waktu, lengkap alat makan, dan identifikasi pasien. Ya, jadi kalau misalnya di MBG ada pasien yang alergi makanan tertentu, harus dipasang label, jangan sampai ketukar. Itu penting, karena identifikasi itu untuk kasus-kasus yang khusus. Next slide. Kemudian ini adalah hubungan jumlah bakteri dengan suhu waktu kita biarkan dalam suhu yang biasa kamar, percepatan penambahan bakteri sangat cepat. Ini sudah kita lihat dalam penelitian-penelitian. Next slide. Kemudian pencucian sekarang prinsip pencucian cepat, tepat, bersih, sanitasi terjaga, dan tersedia sarana peralatan pencucian. Next slide. Kemudian bahan pencuci air panas dengan suhu 30 sampai 65, pembilas 85 sampai 95, harus menggunakan 2 air panas dingin, kemudian menggunakan sabun yang memang direkomendasikan. Next slide. Ya, ini adalah materi kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Kami kembalikan pada moderator.